song they're already singing, holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne. See your face, I'll cry out, because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus.
worthy Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Sing holy. Holy is the Lamb. Holy. Holy is the Lamb. He's righteous. Righteous is the Lamb. Righteous. Jesus. Jesus. Sing amen. Amen. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau aja
Shalom saudara, selamat bergabung kembali di ibadah rayon online GBI Rayon 13 Cabang Curug. Ibadah kita masih tetap dilakukan sebanyak 2 kali. Ibadah yang pertama dilakukan secara online pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 10 pagi secara tatap muka atau onsite di gereja. Ibadah ini dilakukan secara protokol kesehatan. Berikut kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Doa fajar masih dilakukan setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Kul umum pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Kami mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama hadir di ibadah kul ini. Bagi setiap anggota PAW, baik itu musik, WL, singer, multimedia, dan penari, pada hari Rabu ada fellowship PAW jam 7:30 malam. Hari Kamis jam 7 malam kita ada doa pengurapan di gereja. Hari Jumat kita ada latihan musik untuk persiapan ibadah raya. Dan pada pukul 7 malam juga diadakan doa keliling. Doa puasa bersama GBI Rayon 13 Bengkulu dilakukan setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada malam harinya kami mengajak setiap generasi muda untuk dapat hadir di dalam Kul Youth yang diadakan di gereja pada pukul 7 malam. Dan pada hari Minggu jam 7 malam ada EPT Azusa Street Prayer Tower. Kami mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa untuk setiap bangsa-bangsa melalui aplikasi Zoom. Dan untuk setiap kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA GBI Rayon 13 Curug. Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan lupa untuk tetap ikuti fanspage Facebook GBI Curug, Instagram GBI Curug, dan YouTube channel GBI Curug. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, penyerahan anak, baptisan, dan lainnya dapat menghubungi kami setiap harinya melalui nomor berikut ini. Persembahan umum, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA di nomor 189-488-7799 atas nama GBI Rayon 13 Cabang Curug. Itu saja pengumuman di minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa murid-Ku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter
yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan, atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amanat agung Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Bapak Ibu semua? Hari ini saya percaya kita sungguh berbahagia, amin. Karena Tuhan kita sudah bangkit. Artinya apa? Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Oleh karena itu, mari kita juga lebih lagi bangkit untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami pada saat ini. Kuduskan, sucikan hati kami agar layak dan berkenan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Kenapa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu
siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hanya ingin memandang kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati dan pada hari yang ketiga bangkit dan hidup. Di dalam nama-Mu tidak ada sesuatu pun ya Tuhan yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah Bapa yang syukur Yesus. Ku pandang kemuliaan
karena kami percaya Engkau telah bangkit dari antara kematian Tuhan. Amin Yesus. Tiada satu pun sengat maut yang boleh ada dalam kehidupan ya Bapa. Karena Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang berkuasa atas bumi dan atas surga. Yes. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Ya, saudara, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, amin. Ya, dia telah mati dan bangkit, saudara. Kalau manusia mati, kapan bangkitnya kita nggak tahu, betul? Tapi karena dia adalah Raja yang luar biasa. Ya, saudara, karena kebangkitannya itulah, maka hari ini saudara dan saya boleh percaya kepada dia. Amin. Saudara boleh diselamatkan. Nah, ini yang luar biasa. Ya, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Silakan, Fran. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Amin. Dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang 10. Saudara, kita buka Matius pasal yang ke-28. Kita baca sama-sama 2-3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah apa saudara? Gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, kalau kita merayakan sedang kenaikan kebangkitan Yesus, bukan sekedar kita ini sebagai retorika belaka, betul? Bukannya sekedar sebagai pengingat saja, kemudian berlalu begitu saja. Saudara, dengan kebangkitannya, supaya apa? Supaya iman saudara jadi bertumbuh, dan iman saudara semakin hari semakin kuat. Amin. Amin. Saudara, emang iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Nah, saudara, hari ini nanti kita setelah ibadah, jangan ada yang pulang, nanti kita sama-sama pergi ke danau. Kita refreshing juga, saudara ya. Mungkin yang jarang refreshing, hari ini kita refreshing gitu ya Pak Gembala ya. Saudara ya. Katanya ada permainannya, ada itunya ya, door prize-nya saudara ya. Nanti ditunggu-tunggu door prize-nya dari Max Bangunan gitu ya, saudara. Door prize-nya nanti lihat, jangan-jangan itu ada kunci mobil saudara ya. Iya. Siapa yang mau terima door prize nanti? Wah, mau semua saudara. Door prize-nya ada berapa? Saya nggak tahu saudara ya. Nah saudara, kita kembali ke Alkitab. Nah saudara, selanjutnya Fran. Nah saudara, inilah kehidupan
Mereka sedang menanti-nantikan. Wah, saudara, kalau pada waktu itu saudara jadi Maria. Maria ini seorang ibu yang sedang kehilangan, betul ya? Kehilangan, dia melihat bagaimana Yesus disalib. Seperti harapannya hilang. Untung dia nggak nyanyi, hilang harapanku, saudara. Enggak, seperti harapannya tertunda. Katanya dia itu Mesias. Katanya dia akan menyelamatkan bumi. Kok dia disalib? Dia disiksa, saudara. Kemarin kita lihat filmnya. Saya paling takut lihat film itu, saudara ya. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Selanjutnya, Fran. Nah, saudara. Ya, Fran, bisa kembali ke tadi PowerPoint-nya. Kalau belum bisa, saudara. Nah, setelah Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa Maria Magdalena itu dan Maria yang lain, itu namanya banyak Maria, saudara ya. Kalau orang Medan mungkin ada butet yang lain. Butet kan banyak, saudara ya. Betul ya? Butet kan banyak ya. Semua anak perempuan namanya, manggilnya apa, saudara? Butet. Kalau anak cowok panggilnya Ucok. Nah, ini Ucok, saudara ya. Tapi Ucok ini beda dengan Ucok Baba, betul? Sama-sama Ucok. Nanti, loh, Ucok berarti Ucok Baba. Bukan, ini Parulian, saudara ya. Manggilnya Ucok, saudara ya. Sama. Gitu ya, beda ya, saudara ya, beda. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana kubur Yesus itu. Ini, saudara, jadi bukti. Wah, kuburnya nggak kayak kita di sini, betul ya? Kuburnya dari batu, dan batu itu digali, saudara ya. Dipahat sedemikian rupa sampai membuat seperti itu. Nah, malaikat itu datang ke situ. Batunya ini cukup berat, saudara. Bisakah kira-kira orang-orang dari dalam itu menggulingkan batu? Butuh berapa orang? Dan kubur Yesus juga dijaga, saudara. Tidak dibiarin begitu saja. Nah, dulu waktu saya kecil ketika di kampung, saudara, kalau habis ada orang Chinese meninggal, saudara ya, kuburnya bisa dijaga 1 minggu. Saudara tahu kenapa? Karena dia itu di dalam petinya dibawain emas, saudara ya. Banyak-banyak begitu ya, jadi harus dijaga. Kalau nggak dijaga dibongkar, katanya, saudara ya. Jadi harus dijaga 1 minggu. Ya, kalau sudah 1 minggu mungkin sudah berubah, saudara ya, kemudian ditinggalkan. Nah, saudara, ini kubur Yesus. Nah, saudara, dengan ini menandakan bahwa dia hidup. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti dia hidup. Hidup kita menjadi berarti ketika Tuhan Yesus hidup. Para murid-muridnya jadi berarti ketika Yesus hidup. Bayangkan kalau pada waktu itu Yesus tetap mati, saudara. Nanti kita akan baca ayatnya itu. Ya. Murid-muridnya juga akan bingung. Tapi pasti, saudara, setelah itu ada kabar namanya kabar hoax. Begini sajalah, bilang saja, aku bayar kamu, Herodes, saudara ya. Katakan bahwa murid-muridnya sedang mencuri dia. Dan berita itu kedengaran sampai hari ini. Berita benar sama hoax itu lebih cepat yang mana, saudara? Berita hoax itu lebih cepat, wah, daripada yang benar. Betul? Nah, saudara, maka hati-hati dengan berita hoax. Sekarang apalagi lebih cepat, saudara. Pada waktu itu hanya nggak ada Facebook, saudara ya, nggak ada Instagram, nggak ada apa lagi, ya. Wah, nggak ada, semua nggak ada WA. Tapi berita itu bisa menyebar dari mulut ke mulut. Katanya, saudara, kalau orang buta, ya, dari lahir, kalau dia diceritakan dari kecil, burung gagak warnanya hijau, dia akan percaya nggak? Kalau yang cerita orang tuanya, burung gagak itu nak warnanya hijau, giginya 5, saudara ya. Dan cerita itu akan masuk ke dalam otaknya, betul? Dan ketika orang ngomong burung gagak itu warnanya merah, tidak, karena mama saya bilang burung gagak warnanya hijau, giginya 3. Wah, saudara ya. Dan itu akan terus.
Berita hoax itu kalau terus dikatakan terus akan menjadi seperti sebuah kebenaran. Betul ya? Itu hoax. Tapi hari ini saya nggak membahas itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana kubur Yesus yang kosong ini, saudara. Mari kita lihat gambar berikutnya, karena ini harus cepat, saudara ya. Nanti kalau enggak saudara cepat lapar ya. Ini saya akan berbicara tentang keajaiban tubuh Kristus. Wah. Ini saudara. Ini ketika Tuhan Yesus sedang mau disalibkan, betul? Tubuhnya hancur. Dalam kitab Yesaya bahkan dikatakan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Wah, ini mungkin hanya sebagian, saudara. Seharusnya yang seperti itu kita. Karena kita yang berdosa. Tubuh kita ini, saudara, yang dikuasai dunia. Betul? Kalau ibu-ibu kan takut cepet tua ya, cepet keriput begitu ya. Bapak-bapak takut kalau ubannya ini, wah saya udah ubanan gitu ya. Saya kalau ubanan itu anak saya, papa lah tua ya gitu saudara. Pada umur saya baru 26 saudara ya. Papa lah tua ya gitu ya. Saudara takut kemudian apa saudara supaya jadi hitam? Disemir. Itu yang kecil, itu yang positif betul ya. Tapi bukankah kadang kita membawa tubuh kita kepada dunia? Kita serahkan tubuh kita sama dunia. Kita berkata, di dunia ini lebih enak loh. Semua tercukupi loh. Ngapain sih kamu ikut-ikutan Tuhan? Salibkan dirimu. Barang siapa mengikut aku harus memikul salibnya. Bukan salib Tuhan Yesus. Salibkan dirimu sendiri. Dari keinginan-keinginanmu, amin. Yang dulunya suka merokok langsung katakan, emang dituliskan di situ merokok bisa membunuh, tapi saya tidak mati-mati merokok, katanya saudara ya. Betul? Saya nggak mati-mati loh ngerokok, apa sehat. Justru kemarin ada hoax begini, kalau orang yang merokok tidak bisa terkena virus corona. Wah saudara, sama saja saudara ya. Saudara mohon maaf, ini tua kalau dituangkan sama cacing, cacingnya akan mati. Wah, jadi kalau saudara tidak mau cacingan, minumlah tua sebanyak-banyaknya saudara. Ini kan nggak benar, betul Bu Dokter ya? Bukan itu, tapi harus minum obat cacing saudara, bukan tua ya. Jadi jangan salah saudara ya. Nah kita lihat bagaimana tubuh Yesus ini. Saudara, seharusnya mulut kita lah yang ditampar, kita lah yang dimaki-maki. Seharusnya mulut kita lah yang diludahi saudara. Tapi Tuhan Yesus lakukan semuanya. Secara manusia, tidak ada satupun manusia yang sanggup mengalami seperti ini, amin. Tapi yang luar biasa, dalam 3 hari tubuhnya berubah. Gambar sebelahnya, betul? Saudara, kalau saudara luka, kira-kira 3 hari bisa langsung sembuh normal? Bu Dokter, apakah ada obat khusus? Tidak bisa. Betul? Saudara sakit gigi aja nunggunya tuh berhari-hari. Wah, baru pulih. Ini luka saudara. Luka sedemikian rupa, hancur tubuhnya. Wah, darahnya tercecer bahkan habis. Bahkan ketika mau mati dikasih air asam. Saudara, ketika saya lihat ini, ketika Tuhan Yesus dikasih air asam, artinya mulut kita ini loh yang suka mengatakan sesuatu yang tidak baik. Seharusnya kita lah yang menerima itu saudara. Air asam itu gak enak, kecuali jeruk nipis, beda saudara. Ini air asam, begitu asamnya, waduh, badannya sakit kena asam. Kalau saudara luka dikasih asam, cuka, kira-kira gimana saudara? Seperti terbakar, betul ya? Sudah pedih. Sakitnya di mana? Di sini loh, kan saudara ya? Bukan itu, tapi sekujur tubuhnya bisa sakit. Tapi yang luar biasa ini keajaiban daripada tubuh Yesus. Dalam 3 hari tubuhnya jadi sempurna. Amin. Saya percaya tidak ada satupun obat yang sanggup membuat seperti jadi sempurna. Bahkan hanya yang ditunjukkan. Kenapa? Karena saya percaya Yesus tahu kenapa kok tangannya masih bolong saudara ya. Betul ya? Karena satu murid yang tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya, aku tidak pernah percaya. Ini ada golongan orang-orang Kristen, kalau aku udah ketemu sama pendetanya sendiri, tidak mau aku ke gereja. Kalau aku udah dikunjungin sama pendetanya, enggak aku ke gereja-gereja. Karena aku udah sakit di sini loh. Wah. Tapi hari ini, saudara, yuk, saudara tahu kenapa lambung Yesus ditombak, saudara? Saudara tahu, manusia ini bekerja hanya untuk kampung tengah, betul?
urusan perut. Ya, kami kemarin coba makan sate Tegal enak banget ya. Wah, sudah lapar saudara di Jumat kemarin ya. Tunggu laparnya ditambah saudara ya. Ada barang masuk lagi, lama nganternya ditunggu-tunggu. Perutnya ini anakondanya sudah bunyi. Saudara. Nunggu sampai jam 3 baru selesai sampai Simpang Bukit Kaba saudara. Sampai Mojorejo. Wah, di situ ada sate Tegal enak ya. Saudara ya. Saya coba baru sekali ya. Walaupun lewat terus tapi baru sekali. Nah, saudara, orang itu suka mementingkan namanya kampung tengah, betul? Kerja untuk apa? Untuk cari makan. Makan masuknya kemana? Ke dalam perut, betul ya? Orang suka memikirkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Tuhan. Bahkan akhir zaman manusia itu akan semakin hari semakin jahat. Tidak tahu berterima kasih. Saudara baca di situ semua ada. Nah, ini yang terjadi. Tapi hari ini apa yang dilakukan Yesus itu untuk kita. Seharusnya kita yang di perut kita ini saudara. Ya, kehidupan kita itulah. Kita harus menanggung semuanya. Tapi Yesus tanggung. Ini keajaiban dari tubuh Yesus. Selanjutnya. Sebentar lagi saudara ya. Karena saya harus 15 menit sebenarnya. Nah, kalau Yesus tidak dibangkitkan maka ayat ini mengatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka apa saudara? Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa tidak bisa ditebus dengan engkau berbuat baik. Betul? Berbuat baik itu hanya sarana saja. Sebagai orang yang percaya harus berbuat baik. Bukan karena berbuat baik supaya saudara masuk surga, bukan. Tapi kalau tidak ada darah Yesus, tidak ada penebusan, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya minggu kemarin, hari Jumat kemarin ada yang dibaptis. Saudara ya, mati dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian kita angkat dari air. Itu namanya hidup kembali menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang lama yang rusak tadi. Ketika engkau percaya dengan Tuhan Yesus, ada kebangkitan, maka diganti dengan tubuh yang baru. Amin. Sorga tidak bisa menerima tubuh kita yang lama. Betul? Sorga tidak bisa terima tubuh kita yang lama. Tubuh Yesus diganti dengan tubuh yang baru. Maka suatu saat nanti, ketika dia datang kedua kali, tubuh kita yang fana akan dirubah dengan tubuh yang tidak pernah fana. Namanya tubuh kemuliaan. Ini pelajaran second coming saudara. Ya, amin. Biarlah hari ini mungkin tubuhmu hitam, rambutmu keriting saudara ya, matamu belok, matamu sipit, semuanya tidak usah dipandang itu. Betul? Tapi lihat, ketika Yesus datang, tubuhmu akan diubah jadi tubuh yang baru, dosamu akan diampuni. Selanjutnya, tapi ini yang benar, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jadi saudara, sampai hari ini tetaplah percaya. Sekalipun hoax mengajarkan kepada kita, Yesus tidak pernah mati. Yesus manusia biasa. Dia jadi Tuhan tahun sekian. Betul, itu hoax. Tapi kita sebagai orang percaya, salib itu salib itu tanda kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi salib adalah tanda kasih karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Tanpa penebusan kita tidak bisa masuk surga. Amin. Maka setelah ditebus apa yang kita lakukan? Jangan pelit, saudara ya. Belajar terus mengasihi. Yesus belajar mengasihi murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya menyakiti hati dia. Aku tidak kenal dia. Oh, dia orang mana? Aku nggak tahu. Tidak tahu. Tapi aku pakai Yesus ngomong begini. Selesai ini aku hajar kau ya. Saudara, enggak. Petrus, adakah kamu sarapan? Lauk hari ini nak? Enggak ada, katanya saudara ya. Nanti saudara ya. Tapi Yesus tetap mengasihi. Amin. Itu tanda kalau kita sini orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Jadi orang Kristen tidak boleh apa saudara? Yang pertama,
pelit. Betul ya? Orang kikir itu tidak masuk surga loh. Cari ayatnya kalau nggak percaya saudara. Orang kikir. Tadi pagi tuh ngomong begini, orang kikir tidak bisa masuk surga. Ya, ketika saya doa begitu sahabat, kok berani ngomong betul. Banci, pemburit, saudara ya. Pembohong tidak pernah masuk dalam kerajaan surga. Darah Yesus terhenti, saudara. Tidak ada pengampunan. Amin. Orang kikir itu saudara, kalau ngasih persembahan juga dihitung. Jangan sampai nanti dia jadi gemuk gara-gara persembahan saya, gitu saudara. Orang kikir. Kalau ke gereja dihitung, minyaknya dari sini ke situ berapa. Jangan diisi banyak-banyak motornya. Nanti minyaknya habis, saudara ya, betul? Kalau perlu mungkin masak nasi dihitung berasnya, saudara ya. Kalau lebih 200, stop. Wah, saudara, enggak. Betul-betul sama anaknya, Pak. Tolong Pak belikan es krim. Nak, enggak boleh makan es krim. Nanti batuk, pilek. Aku udah pinginin Pak. Jangan nak, batuk, pilek nak. Lebih baik duitnya disimpan nak. Ini ada 100.000, tinggal tambah 5.500.000 nak. Nanti dapat motor. Nambahnya yang banyak saudara ya. Ini anak saya suka begitu. Pak, saya punya duit 300.000 Pak. Coba Papa tambah 500 juta Pak. Pasti dapat mobil. Ya nambahnya yang gak kuat saudara ya. Betul ya? Anak saya suka, kalau sama saya suka bercanda ya. Karena keluarga kami suka bercanda saudara ya. Tapi yang ini yang luar biasa hari ini. Yesus telah bangkit. Tubuhnya yang rusak digantikan tubuh yang baru. Demikian juga kita nanti. Amin. Mari saudara, di hari kebangkitan ini, mari kita bersama-sama kita introspeksi diri kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita introspeksi diri kita. Tuhan, apakah selama ini saya tahu ketika Engkau sudah bangkit, Engkau menebus dosa saya? Apakah saya sampai hari ini masih sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Yang tahu hanya diri kita, saudara. Yang tahu kalau kita ini mengasihi Tuhan dan tidak itu diri kita. Orang lain hanya melihat luarnya saja. Orang tetangga kita, teman kita, gembala kita, saudara-saudara kita hanya melihat luarnya saja. Tapi Tuhan melihat hatimu. Mari kami undang semua bangkit berdiri. Mari kita tata hati kita. Kita atur ulang hati kita. Kita setting ulang hidup kita hari ini. Kalau kita tahu kita sudah ditebus, berarti kita harus membuang manusia lama kita yang penuh dengan borok-boroknya, itu kita buang semuanya supaya ada tubuh yang baru. Mari kita berbahasa bersama-sama. Kami mau setting ulang hidup kami Tuhan. Kami rubah hidup kami hari ini. Karena kami tahu ada Tuhan yang berserta dengan kami. Kami akan buang manusia lama kami Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan keserakahan, manusia yang penuh dengan fitnah. Kami akan buang semuanya dalam nama Yesus. Dan hari ini kami terima manusia yang baru, manusia yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita bersatu dalam doa. Sebelum memberikan persembahan, yuk kita sama-sama angkat persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih hari ini. Kalau sebentar kami akan memberi, biarkan pemberian kami itu adalah menyenangkan hatimu, bukan karena kami dipaksa Tuhan, bukan karena kami beratkan memberi, tapi karena kami percaya Allah kami yang telah memberikan nyawanya untuk kami. Dan hari ini kami mengucap syukur. Tangan-tangan umat-Mu yang akan memberi ini Tuhan, berkati mereka, hasil ladang tanah mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka semua. Tuhan, buat seluruhnya berhasil, sehingga nama Tuhan semakin hari dimuliakan dan ditinggikan.
tidak ada satupun umat-umatmu yang akan mengalami kekurangan. Mereka akan ke bawah naik, naik dan terus naik, dan tidak akan pernah turun. Berkat berlimpah-limpah dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka. Anak-anak mereka diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Dan ini akan terjadi sampai Engkau datang yang kedua kali, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus namanya Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bersyukur pada saat ini Bapa buat penyertaan-Mu buat ibadah kami. Engkau hadir bersama kami pada saat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di hari kebangkitan-Mu ini Bapa, Roh-Mu boleh bekerja atas kehidupan kami, membangkitkan kami Tuhan dari segala kehidupan kami yang lama. Boleh bangkit Tuhan pada saat dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan selalu memberkati hamba-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu, pimpin hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan pada saat kami juga berdoa buat gembala rohani kami Tuhan, gembala pembina kami Bapak Insinyur Nikonyo Raharjo. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kasih setia, berikan kuasa yang berlimpah-limpah atas hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat kuasa daripada mengalir atas hamba-Mu. Kau berkati Tuhan empat wakilnya Tuhan, Bapak Dani Tumiwa, Bapak John Handoyo, Bapak Lijaya, Pak Cokro. Tuhan Yesus memberkati mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapak kami juga berdoa gembala Rayon 13 kami Tuhan, Bapak Irfan Jonathan. Juga kami serahkan kepadamu Tuhan pada saat ini Bapak. Tuhan melindungi hamba, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah roh Tuhan menyatakan kuasa melalui setiap pelayanan hamba. Biarlah Rayon 13 Tuhan dimenangkan Tuhan. Jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarganya, istri dan anak menantu cucunya Tuhan Yesus berkati. Juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Pak Hengki Kristian. Tuhan memberkati keluarga ini Bapak. Diberkati hamba-Mu dengan kasih setia Bapak. Pimpin hamba-Mu Tuhan dalam setiap Tuhan pelayanannya dalam gereja-Mu ini Tuhan. Boleh membawa gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu yang takut akan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh para pengerja-Mu Tuhan telah melayani Engkau pada saat ini Bapak. Kiranya Engkau berkati semuanya Tuhan. Pimpin kami Bapak dalam kesehatan, dalam keunitian kami dalam melayani Tuhan. Ampuni Tuhan apabila ada yang senantiasa Tuhan tidak berkenan di hadapan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menyatakan kuasa, berikan roh kesehatan bagi setiap pelayanan kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Bapak. Berdoa buat bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa kami pada saat ini Bapak. Tuhan berikan keamanan, ketenteraman bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melindungi bangsa kami. Tuhan berkati perekonomian bangsa kami berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus. Bukan juga Tuhan Yesus memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, juga para penegak hukum bangsa kami, Polri, TNI, semuanya diberkati dalam nama Yesus Kristus. Bahkan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan yang ada sampai pada gubernur, sampai kabupaten Tuhan, sampai ke daerah-daerah diberkati semua dalam nama Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu pada saat ini Bapak yang merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Di seluruh Tuhan bangsa ini Bapak, kan seluruh dunia Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan arti kebangkitan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Bapak. Agar kami boleh bangkit dari segala kelemahan keterburukan kami dalam melayani, bahkan dalam memuji dan muliakan nama-Mu. Roh Kudus mengubah semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, kami percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kuasa dalam setiap pelayanan kami dalam minggu-minggu ini Tuhan. Pimpin dalam setiap pelayanan kami. Roh Kudus bekerja atas kami. Ajari kami Tuhan agar boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami Bapak sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Kami akan berangkat Tuhan ke Danau Emas Tuhan Yesus. Di sana kami akan fellowship Tuhan, merayakan hari kebangkitan-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang berjalan ke sana Tuhan, dilindungi Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah. Bahkan kami di sana dengan selamat, tidak kekurangan satu. Kami percaya karena kami di sana juga Tuhan boleh menyertai kami, memimpin kami dalam fellowship Tuhan. Boleh kami bersuka cita dan bersukaria di sana dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami pulang nanti ke rumah kami masing-masing. Roh Tuhan juga menyertai dan melindungi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh menyertai kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya, kami rindu mendengar dari hamba-Mu. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua belah tangan. Pandang Yesus yang telah mati dan bangkit hari ini ke dalam hidupmu. Dia akan membuka tingkap-tingkap hidup bagimu. Tetapi engkau akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Lewat persekutuan yang kita bersama dengan Roh Kudus,
Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan yang akan selalu memelihara hatimu, menguatkan hatimu, memberikan kekuatan yang baru dalam hatimu, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha, 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 datanglah Tuhan yang sudah diberkati. Boleh sama-sama katakan amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.